Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, salam sejahtera. Ya, terima kasih atas hadirannya ya, secara online. Mari kita coba lanjutkan materi ketiga kita ya, yang sumber utamanya tetap ya, buku Heragu ya, Facilities Design, yang ditulis oleh Sundares S. Heragu. Ya, kemarin kita sudah di bab 2 kita sudah bab 2 apa yang kita bahas di bab 2 kita kemarin kita belajar apa? Chapter 2 kita belajar apa? Product analysis ya. Ya, kita tahu bahwa untuk membuat layout yang baik utamanya kita memerlukan dua data ini. Kita memerlukan analisa produk yang kemarin kita sudah bahas ya. Nah, sekarang kita analisa proses ya. Proses and material flow analysis ya. Analisa proses dan analisa aliran material itu ya. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi di bab 3 ini, bab 2 dan bab 3 ini saling berkaitan ya. Ini adalah bahan utama kita membuat layout yang baik. Kemarin kita membahas terkait analisis produk, sekarang kita ke analisis proses. Nah, apa yang akan kita dapatkan di analisis proses ini? Nah, ini eh, setidaknya ada 3 yang akan kita dapatkan ya saat kita melakukan analisa proses ya. Yang pertama adalah proses apa yang dibutuhkan untuk membuat produk itu. Ini what process are needed to make product gitu ya. Kemudian mesin atau peralatan apa saja yang diperlukan untuk membuat produk itu. Kemudian how the general material take place. Nah, ini terkait flow gitu kan. Bagaimana secara umum pergerakan dari material tersebut. Nah, ini bagaimana secara umumnya. Ini nanti dibahas di analisa flow pattern ya, atau aliran pola aliran itu ya. Ya, tujuannya apa? Ya, nah, kemarin kita bahas ya bahwa tujuan dari uh, perancangan fasilitas ini adalah ke sini ya, larinya akan ke sini ya. Minimize the cost ya. Ya, tujuan dari uh, tata letak fasilitas yang baik ya, tata letak yang baik gitu ya. Tata letak yang baik gitu ya. Ini dianggap baik gitu ya. Ini dianggap baik jika apa? Jika dia bisa minimasi cost gitu ya. Costnya ini berkurang gitu ya. Yang umumnya ini ya tata letak ini larinya ke sini. Kemarin kita sudah bahas apa penelitian dari Sule itu ya terkait lebih dari 80% bahwa biaya produk itu dibebankan di transportasi dan material handling gitu ya. Menurut penelitian kemarin berapa? 80% lebih gitu ya. Lebih dari 80% biaya membuat produk ini adalah ya biaya produk ini merupakan biaya apa? Biaya produk ini merupakan biaya material handling gitu ya. Biaya material handling dan transportasi gitu ya. Ya kalau nggak salah 25 sampai dengan 80% ya.
bahwa biaya produk itu adalah biaya transportasi ya. Nah, jadi tata letak yang baik adalah tata letak yang mampu minimasi total ongkos itu ya, minimasi total ongkos. Umumnya ini akan berbanding lurus, ini umumnya ya. Minimasi ongkos ini umumnya berbanding lurus dengan minimasi jarak gitu ya. Minimasi jarak tempuh gitu ya. Minimasi jarak tempuh. Nah, umumnya minimasi cost ini sejalan dengan minimasi jarak. Kita minimasi jarak dan itu pun artinya kita meminimasi cost umumnya. Ya. Nah, kemudian untuk melakukan ini, melakukan analisa proses ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita memerlukan ini ya, untuk membuat analisis proses ini, kita memerlukan data-data ini gitu ya. Data are needed ya, data yang dibutuhkan untuk analisa proses gitu ya. Untuk analisa proses, ya ini yang pertama adalah, ini yang penting nih, frequency of trip or flow of material or some other measure of interaction between department. Nah ini, seberapa sering gitu ya, seberapa sering gitu ya aliran dari material ya, bisa material antara departemen gitu ya. Seberapa sering ya interaksi between departemennya ini, seberapa sering nih. Misalkan kemarin di bab 2 kita bahas eh, layout terkait klinik dokter gigi gitu ya. Di klinik itu ada pendaftaran gitu ya. Ada fasilitas pendaftaran, ada fasilitas poli ya, poliklinik. Nah, berapa sering hubungan atau interaksi antara misalnya eh, departemen atau fasilitas pendaftaran itu dengan fasilitas poli misalnya itu ya. Nah, ini nih, ini yang penting nih ya. Misalnya Anda punya layout gitu ya, dan ini terbagi dari beberapa ruang misalnya kan, bisa anggap seperti ini ya, A, B, C, D misalnya. Nah, seberapa sering nanti hubungan, nanti kita akan melihat ya, kita akan melihat membuat matriknya matrik ini frequency of trip ya. Seberapa sering hubungan antara misalnya A dengan B. Nah, ini berapa sering? Berapa sering hubungan A dengan B? Kemudian H dengan C ini seberapa sering? A dengan D seberapa sering gitu ya. Ini akan kita bahas lebih lanjut ya. Kemudian berikutnya adalah data yang kita perlukan adalah bentuk dan ukuran dari departemen ya. Ya ini umumnya dari mana nih? Shape and size of departemen dari mana nih? Kita akan berhubungan dengan uh, shape and size of product gitu ya. Shape and size of departemen ini akan berhubungan dengan bentuk dan ukuran dari produk gitu ya. Bentuk dan ukuran produk gitu ya. Oke. Nah, bentuk dan ukuran produk ini nanti akan mempengaruhi dari shape and size of department gitu ya. Misalnya produk itu disimpan di bisa di palet atau langsung di box. Pak, kalau tidak ada produk bagaimana? Mesin. Nah, itu berhubungan ya. Ini akan berhubungan misalnya dengan produk, shape and size of department akan berhubungan dengan produk, dengan mesin, dan termasuk volumenya ya. Berapa volume eh, dari produk yang akan kita buat atau yang akan diperlukan. Misalnya bahan baku, berapa banyak bahan baku yang akan kita perlukan. Mulai forecast kalau itu sifatnya make to stock ya. Kemudian eh, berapa luas atau ukuran mesin
dan berapa jumlah mesin jika itu berhubungan dengan departemen itu berhubungan dengan mesin gitu ya. Kemudian ketersediaan dari ruang yang tersedia ya. Berapa sih luas area yang tersedianya berapa. Kemudian ini location restriction gitu kan. Ada nggak location restriction of for department gitu ya. Ada nggak nih larangan lokasi untuk departemen. Misalnya departemen A ini nggak boleh nih misalnya dekat dengan sumber-sumber yang basah misalnya ya, nggak boleh dekat dengan sungai atau nggak boleh dekat dengan sumber air misalnya bahan-bahan kimia yang harus kering misalnya gitu kan. Atau atau berikutnya agency requirement between pair of department if any gitu ya. Ini ada nggak persyaratan bahwa departemen A harus berdekatan dengan departemen B. Nah ini misalnya nih, misalnya ini nih, ini departemen A bertunggal nih harus berdekatan dengan departemen B. Nah ini A sama B ini nggak boleh nih dijauhkan. Kalau dijauhkan masalah nih, misalnya karena ini bisa jadi interaksinya sangat besar atau bisa jadi juga jika A dijauhkan dengan B ini nggak akan jalan nih B bisa jadi. Kalau ini saya contohnya nih yang location restriction for department bisa jadi nih B dijauhkan dengan D nih ya. Misalnya alasannya kemarin sempat kita bahas ya, misalnya alasannya safety gitu ya. Oke. Ini mengulang yang kemarin ya. Ini mengulang yang bab 2 kemarin ya. Ini masih memang berhubungan gitu kan. Baik, kemudian berikutnya apalagi sih data-data yang kita perlukan. Nah ini selain proses ya, tadi kita pun harus melakukan analisa aliran gitu ya. Kita harus juga melakukan analisa aliran gitu ya. Nah ini gimana nih? Pola alirannya seperti apa nih? Gitu kan. Pola alirannya seperti apa nih? Nah ini kita bisa menggunakan tool ya ini ya flow process chart gitu ya, flow process chart yang kita lihat sama flow diagram, kemudian flow data ya, kemudian distance measure-nya gimana nih, cara kita mengukurnya gimana nih ya, maksudnya gimana nih Pak, maksudnya kita tahu di departemen ini misalnya ada maaf di pabrik ini misalnya atau ada A gitu ya, B gitu kan. Sini C, sini D gitu kan. Nah, bagaimana cara mengukur jarak dari A ke D gitu ya. Ini berapa nih? Dari A ke D ini bagaimana cara mengukurnya gitu kan. Jarak dari A ke D. Bagaimana caranya? Nanti kita pelajarin desain metodenya. Bagaimana nih? Apakah langsung diambil garis terdekat misalnya ya ini ataukah lainnya misalnya harus seperti ini dan sebagainya. Nah ini ya. Kemudian kita perlu ini kriteria uh, evaluasi dari layout gitu ya. Nah, ini berhubungan dengan kinerja layout gitu ya. Kinerja layoutnya maksudnya gimana? Maksudnya layout yang baik seperti apa? Misalnya kan layout itu kemarin Anda buat misalnya banyak ya layoutnya ya. Ada alternatif satu itu kan, ada alternatif dua itu ya. Ada banyak gitu ya. Ada alternatif tiga. Nah ini mana yang terbaik nih? Apa kriterianya? Tadi ya kriterianya umumnya adalah
apa? Minimasi cost ya. Cost yang paling rendah umumnya itu ya. Mana nih yang paling rendah ini mana nih? Ini atau ini alternatif tiga paling kecil misalnya. Nah, ini berarti Anda pilih ini gitu kan. Ya. Bisa jadi nggak kalau tidak minimasi cost? Bisa ya, kriterianya banyak ya. Terserah ya, bisa jadi misalnya bisa jadi maksimasi ya, maksimasi output misalnya itu ya. Bisa jadi itu ya. Bisa jadi maksimasi output ya. Hanya yang umum adalah ini ya, minimasi cost gitu ya. Baik, kita coba bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah ini, pola aliran gitu ya. Nah, apa itu flow pattern atau pola aliran ya? Nah, ini adalah pola aliran secara umum gitu ya. Secara umumnya bagaimana? Ini overall nih. Overall pattern in which the product flow from beginning to end. Nah, ini aliran secara umum ya, dari awal sampai akhir. Nah, ini contoh ya, contoh ini adalah ada manufaktur ya. Di manufaktur berarti mulai dari supplier gitu ya. Supplier mengirimkan bahan baku. Nah, ini dari bahan baku atau raw material disimpan di receiving stage gitu ya. Misalnya ini langsung dialirkan ke eh, langsung dialirkan ke semi finish product atau fabrication stage gitu ya. Enggak ke active bin dulu misalnya. Ini terserah ya. Dari semi finish product atau fabrication stage langsung ke assembly stage. Ya, misalnya ini alirannya ini. Alirannya hanya dari receiving gitu ya. Receiving kemudian ke fabrication, kemudian assembly. Nah, ini ya. Misalnya ini adalah aliran secara umumnya adalah seperti ini. Ya. Pak, kalau jasa bagaimana? Sama ya, kalau jasa pun alirannya seperti apa? Misalnya kemarin kita bahas klinik gigi ya, misalnya ke apa dulu? Ke pendaftaran, sebelum ke pendaftaran ke apa dulu? Ke eh, apa namanya? Biasanya ada mesin ya, mesin antrian ya. Misalnya area mesin antrian gitu ya. Mesin antrian, Anda ngambil dulu nomor ya, nomor antrian gitu ya. Kemudian ke area pendaftaran gitu kan. Dari area pendaftaran misalnya ke eh, langsung ke poli, misalnya poli gigi ya. Poli gigi, dari poli gigi misalnya ke apotek misalnya ya. Atau mungkin sebelum ke apotek ke hanya ke kasir dulu ya, misal ya. Dari kasir baru ke apotek gitu kan, misal kan. Dari apotek langsung keluar gitu ya, exit gitu ya, misal gitu ya. Ya ini kita harus tentukan dulu aliran secara umumnya gimana. Bisa itu aliran materialnya, bisa itu aliran orang, informasi dan sebagainya gitu ya. Ya yang umum ya, yang umum di manufacturing ya, yang umum common flow pattern gitu ya. Pola aliran yang umum ada ini bentuk huruf ya, alfabet, shape, flow pattern gitu ya. Jadi pola aliran berbentuk huruf gitu ya, A, B, C, D gitu kan. Kemudian ada dendrit sama ada spine ya. Nah, ini contoh ya, ini contoh aliran ini kalau Anda buka buku Heragu ya, ini diambil dari aliran pabrik Nissan ya.
pabrik Nissan ya di Tennessee ya. Tennessee ya di Amerika itu ya. Jadi ini adalah aliran perakitan mobil Nissan ya, mulai dari sini gitu ya. Mulai dari start dari sini, start sini gitu ya. N-nya di sini gitu ya. Nah, ini berbentuk alfabet gitu ya. Kemudian ada yang lainnya, ini huruf apa? W ya. Nah, ini misalnya huruf ini apa nih? I tapi tidur ya. Ini huruf apa ini? F gitu ya. Ini N gitu ya. Nah, ini pola-pola aliran umum gitu ya. Ini dari sini, dari A misalnya ke B, ke C, ke D, ke E gitu ya. Nah, ada juga yang seperti ini ya. Coba Anda perhatikan nih yang ini. Perhatikan yang ini. Nah, ini kalau ini kan jelas ya. Yang ini kan cuma satu line ya. Yang ini satu line. Ini kan satu line aja kan. Nah, ini seperti ada satu line ya, satu line ini. Tapi ada sub gitu ya. Ada subline gitu ya. Ini. Ada dua subline gitu ya. Nah, ya. Ya, umumnya ini adalah kalau di manufacturing ini adalah sub assembly ya. Ini sub assembly kalau ini bisa Anda gambarkan di OPC juga ya. Ini sub assembly, sub assembly, sub assembly 1, sub assembly 2 ini main assembly. Maksudnya ini main assembly ya. Main line gitu ya. Line utama ya untuk perakitan gitu ya. Ini line sub assembly itu ya. Nah, ini pun sama ya. Line sub assembly. Ya. Nah, ini contoh-contoh dari flow pattern ya yang berbentuk alfabet ya. Kemudian ada yang disebut dengan dendrit ya, dendrit flow pattern ya. Ini sama ya. Ini tadi yang disampaikan bahwa ini adalah line utama ya. Ini adalah line utama. Kalau ini assembly ya, ini line utama, line produksi utama ya, line utama ya, main assembly ya. Main assembly. Nah, ini adalah sub-sub assembly-nya ya. Sub-sub assembly-nya ya. Ini sub-sub assembly-nya. Ini disebut sebagai pola aliran dendrit ya. Pola aliran dendrit kalau seperti ini gitu ya. Misalnya ini A, B, C, D. Tapi A ini harus dibentuk dari A1, A2 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini contoh kalau subassembly-nya dari dua sisi gitu ya. Dari sini ada ya. Kalau tadi kan cuma satu sisi ya. Ini dari bawah ada juga ya. Jadi ini dari dua sisi ada subline gitu ya. Ada subline. Kalau ini misalnya assembly, ya berarti subline assembly gitu ya. Ini disebut juga sebagai ini ya. Spin flow pattern gitu ya. Baik, ini menyangkut dari pola aliran ya. Aksis pola aliran ya. Berikutnya kita masuk ke tipe layout ya. Ini tipe layout ya. Tipe layout. Nah, ini sebenarnya tipe layout ini akan berhubungan dengan tipe
produksi ya. Maaf. Kan berhubungan dengan tipe produksi gitu ya. Tipe produksi apa gitu ya. Flow shop kah? Job shop kah? Batch kah? Gitu ya. Nah, tipe-tipe layout ini ada yang product layout, process layout, fixed position layout, group teknologi, GT atau cell gitu ya. Kemudian ada hybrid gitu ya. Ada hybrid layout ya. Ya, produk layout ini apa? Nanti kita bahas di ya, produk layout ini apa? Nah, ini yang utamanya ya, ini yang utamanya. Artinya kalau produk layout artinya akan based on apa? Based on berdasarkan apa? Produk itu aja ya, kata kuncinya gitu. Kalau produk layout berarti dasarnya adalah produk. Kalau proses layout dasarnya adalah proses gitu ya. Ini akan berhubungan dengan ini tipe produksinya. Tipe produksi ada apa aja? Misalnya ada flow shop gitu ya. Ada job shop, ada batch misalnya. Nah, ini ya. Kalau berdasarkan produk apa kira-kira? Dia adalah flow, tipe produksinya flow shop gitu ya. Karena berdasarkannya produk, kalau berdasarkan proses dia job shop gitu ya. Gitu ya. Kalau batch gimana? Nah, nanti kita lihat itu ya. Apa itu produk layout? Produk layout tadi kuncinya adalah berdasarkan produk, based on produk gitu ya. Karena berdasarkan produk, jadi gimana? Kalau misalnya kita mau buat apa nih? Kita mau buat kursi misalnya ya. Ini kursi gitu ya. Misalnya kita membuat kursi gitu ya. Ya, anggaplah ini kursi gitu ya. Oke, kita mau buat kursi ini. Nah, kita mau buat ini misalnya produk layout, berarti berdasarkan produk. Produknya apa? Kursi. Nah, gimana sih cara buat kursi? Gitu kan. Cara buat kursi misalnya Anda harus melakukan ke pengukuran dulu misalnya ya. Di sini ada desain ke area area pengukuran, misalnya prosesnya ya. Untuk membuat kursi ini membuat pengukuran. Habis itu apa? Berikutnya adalah setelah diukur di proses pemotongan gitu ya. Misal nih, pemotongan, pengukuran, pemotongan, habis itu baru assembly gitu ya. Dirakit gitu ya, perakitan atau assembly, setelah itu dicat, finishing dan sebagainya, finishing. Say misalnya untuk membuat kursi, karena kita based onnya kursi ini harus membuat ini prosesnya di pengukuran, pemotongan, assembly, finishing. Artinya untuk membuat produk layoutnya kita harus di sini stasiun kerja pengukuran dulu. Kemudian lanjut ke ini stasiun kerja pemotongan. Lanjut ke perakitan, stasiun assembly. Terus terakhir adalah finishing gitu ya. Stasiun finishing. Dah, deh ya. Nah, ini layoutnya seperti ini. Yes, maaf. Layoutnya seperti ini. Ya, ini layoutnya. Ini produk layout. Ya. Proses layout bagaimana? Berarti tadi berdasarkan
Berdasarkan proses ya, berdasarkan proses. Nanti kita coba bahas di slide berikutnya ya. Nah ini tipe of department atau tipe layout. Nah ini berhubungan tadi dengan tipe produksi gitu ya. Nah tadi kita bahas ini product layout gitu ya. Ini kita bahas ini product layout. Nah product layout ini ya, ini menurut ini ya. eh, Tipe produksinya yang seperti apa sih untuk produk layout? Nah ini tipe produksinya adalah yang volumenya apa? Volumenya high. Nah ini volumenya high, tinggi, artinya dia mass pro gitu ya. Tapi variasinya, ya ini sumbu Y ini volume ya, sumbu X ini adalah variasi gitu ya. Variasinya apa? Rendah. Nah ini ya. Product layout ini punya karakteristiknya apa? Volumenya besar, volume produksinya tinggi gitu ya. Tapi variasinya rendah. Kemudian kebalikan dari produk layout adalah ini proses layout ya. Maaf sebelum ke proses layout supaya kita makin paham lah ya. Nah, ini adalah tipe produksi apa? Flow shop gitu ya. Oke, kalau tipe produksinya. Ya, kemudian ini proses layout gimana? Proses layout ini eh, dia volumenya apa? Rendah, gitu ya. Volumenya rendah, tapi variasi produknya banyak, gitu ya. Proses layout ini untuk tipe produksi yang volumenya sedikit, tapi variasinya banyak. Tipe produksinya ini adalah job shop, gitu ya. Oke. Kemudian ini ada yang di tengah-tengah nih. Ada yang di tengah-tengah nih. Dia volumenya medium ya, di tengah-tengah variasinya pun medium ini ya. GT ya atau cell gitu ya. Tipe produksinya ini saya kita kenal sebagai batch production gitu ya. Oke. Kemudian ada yang dua-duanya rendah nih. Volumenya rendah, terus variasi produknya rendah. Ini adalah fixed layout ya. Oke ya, ini fixed layout. Nah, ini contoh dari uh, produk layout. Nah, ini ya, ini contoh dari produk layout. Dia biasanya mengalir ya. Uh, menga- uh, 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 Produk layout atau tipe produksi flowshop, kemarin flowshop kan dia apa? Dia tidak punya arah ya. Dia tidak punya arah istilahnya ya. Dia tidak punya arah. Artinya apa? Dia nggak akan belok kanan belok kiri, tapi dia akan mengikuti ini aja, mengikuti jalur ini aja terus sesuai jalur ya. Kalau jalurnya seperti ini dia akan ngikutin, dia nggak akan kemana-mana karena dia nggak punya arah. Ini ya, terus ya kalau tadi contohnya buat kursi misalnya di sini ada proses apa? Pengukuran, terus langsung ke sini ada apa tadi ya? Pemotongan ya, ada assembly, finishing dan sebagainya itu ya. Ini contoh dari produk layout. Nah, ini contoh dari produk layout lagi ya. Ini produk A departemen gitu ya, departemen A itu ya. Dia hanya membuat apa? Hanya membuat produk A ya. Ya, layoutnya seperti ini. Eh, Ya, ini ada proses ya D itu apa ya? D itu mungkin drilling gitu ya. Mungkin ya ini yang A, ya, D ini drilling ya. Anda bisa baca lagi di heragunya ya.
Ini drilling ya, misalnya ini proses drilling 1, drilling 2, milling, ini misalnya grinding, ini pakai ini apa nih? Painting gitu ya. Ini pengecatan, ini drilling lagi, ini assembly gitu ya. Misal gitu ya. Ini drilling gitu kan. Drilling 1, drilling 2, ini milling gitu kan. Ini grinding misalnya. Ini painting misalnya. Painting, ini drilling lagi, ini assembly gitu ya. Nah, ini seperti ini ya. Layout antara produk A dengan produk B ini beda ya. Kalau produk B mulai dari ini misalnya mesin latte saya T1, T2, milling 1, milling 2, drilling, drilling, painting, assembly itu ya. Ini produk C beda juga. Jadi ini berbeda ya. Ini berbeda nih. Layout A, layout B, dan layout C beda. Ini produk layout ya. Bahwa produk A harus dimulai dengan proses drilling dulu, kemudian milling, grinding ya layoutnya ini. Gitu ya. Ini dari receiving ke drilling, kalau ini dari receiving ke latte, ini dari receiving ke latte juga, terus setelahnya beda itu ya. Awal dan ujungnya aja yang sama. Receiving kemudian shipping gitu ya. Ini produk layout gitu ya. Based on apa? Kata kuncinya. Ini dia kata kuncinya ya. Produk. Pokoknya Anda membuat produk apa aja prosesnya dulu ya itulah. Ini ya. Based on produk. Lanjut ke berikutnya yaitu fix position project layout fix ya. Ini fix tetap nih. Ini tetap nih. Ini tadi adalah volumenya adalah rendah ya. Variasinya pun rendah ya. Nah, ini adalah benda kerjanya ini ya. Ini benda kerjanya ini. Benda kerjanya ini. Dia fix, diam ya, dia tetap di sini ya. Dia diam di sini. Ya. Kalau benda kerjanya diam bagaimana? Alat-alatnya yang bergerak. Jadi misalnya ini mesin milling, dia yang datang ke sini. Mesin painting gitu ya, dia yang datang ke sini. Mesin untuk merakit misalnya, itu assembly sini ya. Jadi benda kerjanya yang diam, tapi equipmentnya yang datang ke benda kerja itu ya. Contoh dari ini fixed position layout ini apa nih? Contohnya adalah misalnya biasanya yang besar ya, benda kerjanya besar. Karena benda kerjanya sangat besar sehingga susah movingnya ya, susah untuk memindahkannya. Perlu effort yang besar, misalnya buat pesawat gitu ya, pesawat terbang gitu ya, atau buat kapal laut gitu ya. Benda kerjanya diam ya, pesawatnya diam tapi equipmentnya yang datang ya. Bisa juga ini benda kerjanya bisa bisa juga tidak besar ya, bisa jadi ini kecil ya. Tapi kita tahu kalau kalau benda kerja itu banyak moving, banyak handling, banyak transportasi, dia probabilitas atau kemungkinan dia rusaknya itu akan semakin besar gitu ya. Jadi bisa jadi ini benda kerjanya ini kecil, tidak besar seperti pesawat atau kapal laut, tapi kecil, tapi dia harganya sangat mahal gitu ya. Jadi dijaga hati-hati, benar-benar hati-hati agar tidak banyak gerak bendanya, jadi diam gitu ya. Contohnya kalau di Heragu dijelaskan seperti mobil-mobil mewah ya, mobil-mobil sport yang mewah ya. Ada yang pakai layoutnya seperti ini, fix gitu ya, fix layout ya. Nah, kemudian ini selanjutnya kita ke apa, proses layout. Nah, proses layout kata kuncinya adalah proses. Berarti
based on proses, dasarnya proses gitu aja ya. Ini didasarkan dari proses. Kalau tadi produk, ini proses. Ya. Layoutnya apa? Layoutnya adalah, nah ini per proses. Misalnya ini departemennya tadi, kalau tadi produk kan produk layout kan, ini produk ya departemen, ini latte departemen. Nah ini mesin-mesin latte dikumpulkan di sini layoutnya. Kemudian ada milling gitu ya. Ada milling departemen, ada drilling departemen, ada grinding, ada painting, ada assembly, sewing, saving. Nah ini per proses gitu ya. Ini mesin latte, ini proses milling di sini, proses drilling di sini, proses grinding di sini gitu ya. Ini per proses ya. Kalau ini tipe produksinya apa? Job shop gitu ya. Volumenya volumenya rendah ya, volumenya rendah, volume, tapi variasi produknya apa? Tinggi gitu ya. Variasi produknya tinggi. Job shop, kalau job shop ini tipe produksi job shop ini dia eh, konsepnya apa? Dia punya dia punya arah. Kalau flow shop itu dia tidak punya arah, tapi kalau job shop dia punya arah. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah misal nih ini misal nih variasi produknya banyak nih, ada produk A, ada produk B gitu kan. Produk A itu apa? Produk A itu dia perlu mesin grinding, kemudian mesin drilling, kemudian assembly. Kalau produk B gimana? Produk B ini dia hanya perlu mesin latte, kemudian mesin eh, painting gitu ya, kemudian selesai gitu ya. Nah, produk A berarti dia punya arah nih. Produk A itu akan mulai startnya di sini gitu ya. Produk A ini akan start di sini, terus kemana arahnya? Dia ke drilling gitu ya, dia ke sini. Habis itu dia kemana? Ke assembly, dia ke sini. Setelah itu selesai ke sini, ke shipping gitu ya. Oke, produk B gimana? Produk B hanya mulai dari mesin ini, nanti terus startnya dari sini ke, oh langsung ke painting. Dari painting gimana? Selesai. Nah, itu arahnya ya. Jadi variasi produknya banyak ya. C, D, E, asalkan apa? Asalkan proses untuk membuat C, D, E, dan seterusnya ini ada di sini mesinnya. Ya, asalkan ada di sini semua mesinnya. Nah, ini proses layout gitu ya. Kemudian berikutnya adalah GT ya, grup teknologi ya. Ada juga yang mengaitkan ini istilah lainnya, ada yang menyamakan, ada yang membedakan. Oh, ini sel itu ya. Sel itu ya, seluler gitu ya, seluler gitu. Atau sel, atau sel aja gitu ya. Nah ini konsepnya bagaimana? To divide a larger system into smaller subsystem, kemudian mutually independent. Nah ini ya, jadi sistem yang besar dibagi ke lebih kecil gitu ya, smaller subsystem, kemudian independen gitu ya, mutually independen ya. Contohnya gimana? Contoh misalnya yang dulu pernah disampaikan ya. Ini ada proses satu gitu kan, proses dua itu kan misalnya. Udah cukup lah. Oke. Ini misalnya ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam nih, ada enam proses.
Nah, misal awalnya ini larger system. Misalnya ini assembly, ini dia misalnya perlu operator. Ini perlu operator nih, misal ya. Ah, ini larger system. Mas Pro nih, umumnya ini adalah Mas Pro. Kalau seperti ini volumenya besar nih, kalau larger system ini ya. Cuman permasalahannya adalah, misalnya, permasalahannya kalau si orang ini misalnya tidak masuk, atau sakit, misalnya ya. Nah, ini perlu penggantinya. Kalau tidak ada penggantinya gimana? Sistem ini tidak jalan. Ya, sistem ini tidak jalan. Kemudian, kalau misal ditemukan bahwa produknya itu adalah produk reject gitu ya, rusak rejectnya. Nah, ini lebih sulit ya, bukannya tidak bisa, lebih sulit untuk mengetahui siapa penanggung jawabnya gitu ya. Bisa jadi eh, penyebabnya adalah ini, misalnya orang ketiga, tapi bisa jadi yang disalahkan orang ke satu misalnya. Karena sini proses drilling misalnya. Karena rejectnya di drilling. Padahal di sini misalnya dia melakukan sesuatu yang akhirnya merusak hasil proses dari ke satu ini. Bisa jadi gitu ya. Nah ini untuk kualitasnya agak sulit. Nah ini dipecah gitu ya. Konsepnya IGT ini dipecah menjadi subsistem gitu ya. Ini dipecah misalnya jadi dua nih. Jadi ini ada tiga ya. Misalnya seperti ini. Ini satu, dua, tiga ya kan. Ini pun sama misalnya. Empat, lima, enam gitu ya. Nah ini. Ya, ini dia konsep dari GT. Ya, yang besar ini dipecah nih menjadi eh, lebih kecil ya, smaller subsystem. Kemudian apa yang kita lihat, ternyata di sini orangnya berkurang. Dari sini berapa orang? Ada 6 orang gitu ya. Di sini cuma dua. Dari 6 jadi dua. Ya, orang ini, tapi apa akhirnya? Orang ini dia mengerjakan proses satu, proses dua, proses tiga. Yang awalnya dia hanya mengerjakan proses satu. Artinya di sini dia perlu multi skill. Ya, dia keahliannya harus banyak gitu ya. Yang awalnya cuma tadi apa ini drilling aja, tapi ini bisa 3 proses. Tapi kita tahu kalau semakin orang itu keahliannya semakin tinggi, maka dia pun akan dibayar lebih tinggi juga ya. Di hire-nya lebih tinggi gitu ya. Kalau orang ini sakit misalnya ya, ya ini masih tetap bisa bekerja gitu ya. Kualitas pun masih lebih mudah untuk men-trace-nya itu. Ini konsep dari GT gitu ya. Nah, ini contoh ya, contoh dari layout grup teknologi ya. Dia memecah itu ya ke sub satu, sub 2, sub 3 itu ya. Ya, di sini ada apa nih TM nih. Ya, dia ada misalnya mesin tening misalnya ya. Nah, ini untuk sub satu mesinnya ini, dua ini, tiga ini, gitu ya.
Nah, ini contoh masih GT ya. Nah, ini sell ya, istilah di sini sell ya, membeli. Nah, eh ini misalnya bagian part-part yang bulat gitu ya. Ini yang segi panjang misalnya ya. Ini yang spesial itu. Nanti ini akan dibahas lagi di bab 6 ya. Nah, ini contohnya eh, sel, tapi ini seolah-olah dia layer utama, tapi ini sel ya. Nah, ini contohnya nih. Ini ada 3 orang nih, worker ya. Jadi sini ada 3 orang ya. Ada orang satu, orang dua gitu ya, ada orang tiga itu ya. Area kerja si pekerja saat ini adalah ini gitu ya. Jadi gini, dia gini ya. Nah, ini anggap sel dia. Area kerja dua itu adalah ini. Tiga adalah ini. Oke, ya. Oke, berikutnya adalah hybrid gitu ya. Hybrid layout. Hybrid itu apa artinya? Mesinnya hybrid gitu ya. Mobil hybrid apa jadi? Dia ada ini kombinasi ya. Kalau kombinasi artinya lebih dari satu. Mobil hybrid misalnya mobil bensin dipadukan dengan motor listrik gitu ya. Ada hybrid ya, penggabungan gitu ya. Penggabungan ya. Artinya dia lebih satu. Contoh. Nah, ini contoh dari hybrid ya. Contoh dari hybrid. Nah, ini ada 3 departemen. Misalnya departemen satu, departemen dua, ini departemen tiga. Ini departemen satu apa layoutnya? Oh, ini mesinnya sama nih. Pak, ini mesinnya sama nih. Kalau sama berarti ini pengelompokan apa? Proses. Oh, berarti proses layout. Kalau ini apa nih? Oh, ini beda-beda nih. Departemen 2 nih. Eh, oh, ini adalah GT nih. Grup teknologi digabungkan nih. Untuk buat sesuatu nih. Ini gimana nih? Oh, ini mengalir nih. Sebenarnya tidak ada arah. Ini berarti apa? Produk layout. Yang dia kombinasi ya. Ada proses layout, produk layout, GT, sebagainya ya. Ini hybrid ya. Combination of the layout discussed. Ya, ini contohnya ya, hybrid ya. Konsepnya seperti itulah. Nah, ini ada karakteristik secara umum ya. Ini karakteristik secara umum dari setiap layout ya. Ini produk layout, throughput time-nya, rendah WP-nya, rendah skill levelnya, choice sebenarnya low ini sebenarnya. Product flexibility low, demand-nya, minimum high, worker high gitu. Reliability can be low, unit production cost low itu ya. Dia product flexibility-nya low gitu ya. Ya, jadi di sini variasi produknya apa? Rendah gitu ya. Karena produknya tidak fleksibel, jadi dia variasinya rendah. Kemudian, nah ini, karena throughput time-nya dia rendah, artinya apa? Volume yang akan dihasilkan akan besar gitu ya. Volumenya besar ya. Jadi misalnya per
per 10 detik satu produk gitu ya. Satu produk per 10 detik gitu ya. Kayaknya dia besar. Nah, ini untuk proses layout. Ini apa tadi tuh? GT ya, cell. Ini proyek layout atau fix. Proyek layout atau fix layout gitu ya. Oke, kemudian baik, kemudian ini tugas ya. Anda tuliskan di apa di Spada ya, what type of layout gitu ya. Ya, Anda tugas ya. Oke, tugas di Spada ya. Tugas pada Anda isi misalnya Anda cari gitu ya sebuah produk ya. Ya, cari sebuah produk gitu ya. Kemudian Anda secara umum saja jelaskan prosesnya, proses membuatnya, proses membuat produk gitu kan. Kemudian Anda eh, menurut Anda itu ya, menurut Anda itu ya. Kemudian ini jawab menurut eh, Anda itu ya. eh, Tipe layout apa yang cocok gitu ya. Itu kira-kira tipe layout apa? Tipe layoutnya apa? Oke ya. Jadi ini di Spada saya akan buat page ya. Anda cari sebuah produk, kemudian jelaskan proses secara umum ya. Proses secara umumnya buat produk itu, kemudian menurut Anda itu tipe layoutnya apa gitu ya. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan Anda bisa ke WhatsApp grup ya atau di Spada atau apa komen gitu ya di YouTube channel ini ya. eh Ya, slide ini belum selesai ya. Ini saya akan lanjutkan nanti ya. Ini bagian pertama. Jadi ini materi ketiga yaitu analisa proses dan aliran bagian pertama. Baik, demikian materi chapter 3 bagian pertama ini. Terima kasih. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.